Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang sosiologi uang dengan anggota kelompok 1. Joya Putra Jatama, 2. Kresna Hadi Wijaya, 3. M. Siagi Aldi Ardian. Pengertian sosiologi uang. Sosiologi uang definisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan uang. Dalam hubungan tersebut bisa dilihat sebagai masyarakat mempengaruhi uang. Demikian sebaliknya, bagaimana uang mempengaruhi masyarakat. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Pengertian uang menurut para ahli. George Simmel. Sebenarnya inti pemikiran Simmel dalam filosofi des Geldes adalah bahwa uang mempunyai keterkaitan dengan fenomena sosial. Singkatnya, Simmel berpendapat bahwa uang, individu, dan masyarakat modern memiliki keterkaitan yang rumit. Jadi dapat disimpulkan dari pemikiran Simmel yang dipahami adalah bahwa uang sangat berpengaruh terhadap sosialitas masyarakat. Dengan memiliki uang, individu dapat mengontrol status sosialnya di masyarakat. Seperti apa yang Simmel pikirkan mengenai uang dan determinan budaya. Kehidupan modern adalah proses intelektual yang rasional yang tidak mengaku adanya pertumbangan emosional dalam perhitungan. Budaya benda menggantikan budaya orang, dan kreativitas berpikir merupakan subjek terhadap proses verifikasi berdasarkan ukuran yang dihitung. Pengertian uang menurut Karl Marx. Marx berargumentasi bahwa uang mempresentasikan hubungan abstrak dari kepemilikan pribadi yang mana fungsinya telah terpisah dari hubungan pertukaran. Uang menjadi intisari keterasikan manusia. Menurut Marx, uang dipertimbangkan berkaitan dengan hubungan tenaga kerja yang terfokus pada upah dan akumulasi modal daripada uang itu sendiri. Akumulasi alat-alat produksi dan transformasi uang ke dalam modal menyebabkan uang menjadi kekuatan yang mendeterminasi pola produksi. Uang menurut Max Weber. Pembahasan Max Weber mengenai uang berkisar tentang peran uang dalam proses rasionalisasi masyarakat industri. Dalam etika Protestan, menurut Max Weber, terkandung kelebihan dalam mengumpulkan banyak uang dengan menekan segala keinginan terhadap kenikmatan duniawi. Memperoleh kesejahteraan adalah tujuan yang dipikirkan Protestan dengan mencari uang meskipun dengan cara yang asketis. Satu hal yang fundamental dalam pemikiran Weber adalah ia selalu mengkaitkan uang dengan kekuatan sosial lainnya. Emil Durkheim dalam disertai doktoralnya tentang pembagian kerja, dapat dilihat sedikit konstruksi pemikiran Durkheim tentang uang. Ia menggarisbawahi model evolusioner pergeseran solidaritas mekanis kepada solidaritas organis. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kukuhnya hubungan sosial terbangun melalui proses pertukaran uang. Analisa Durkheim tentang fenomena bunuh diri berdasarkan transisi ekonomi dan anomi negara yang kronis dalam dunia perdagangan dan industri. Krisis ekonomi masuk dalam kategori keinginan tersebut adalah kebutuhan untuk memperoleh uang yang berlipat-lipat jumlahnya, dan pengertian krisis ekonomi merujuk kepada kehilangan uang atau pendapatan. Dalam pemikiran Durkheim ini dapat disimpulkan, kebutuhan akan uang dapat menyebabkan fenomena bunuh diri terjadi, dan dengan uang juga dapat memperkokoh hubungan ikatan sosial, dan hal ini akan menciptakan kondisi keteraturan. Seperti apa yang dikatakan Durkheim, bawalah uang ke dalam negeri sebanyak-banyaknya, maka muncul kesejahteraan umum. Bruce G. Carruthers. Money is generalized
immediate and transferable legitimate claims on value. Money is important because it commands resource. Its function as a medium of exchange and as store and measure of value. Credit consists of non-credited, deferred, and variable transferable legitimate claims of specific value. Pemikiran Bruce ini, pemahaman penulis, merupakan sebuah terobosan dalam sosiologi uang karena menganalisis kredit sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat modern. Secara sederhana, yang dipahami dari tulisan Bruce ini adalah usaha Bruce untuk mencoba membedakan uang dan kredit. Sederhananya, uang itu adalah sistem alat tukar yang formal dan umum, sedangkan kredit itu adalah sistem alat tukar yang informal dan tidak general karena membutuhkan hubungan antara debitor dan kreditor. Makna uang secara sosial. Uang secara sosial bagi mereka bukan hanya sebagai alat tukar, alat pembayaran, dan fungsi-fungsi uang lainnya. Namun bagi mereka, uang dapat sangat jauh dari hanya sebatas itu. Mereka bahkan dapat melihat uang sebagai agent of social change. Uang dalam lambang kehidupan komunal. Dalam keseharian, uang juga dapat diartikan secara komunal. Tradisi arisan yang dikenal dalam masyarakat adalah aktualisasi dari pemaknaan komunalitas atas uang. Dalam masyarakat modern yang telah termaterialisasi, uang tidak lagi diperlakukan sebagai cara melakukan aktivitas. Mereka justru menjadikannya sebagai tujuan ekonomi. Uang dalam kehidupan transenden. Uang dalam kehidupan transenden, seperti kutipan Columbus, "An event helps souls to paradise." Ini membuktikan bahwa dengan uang seseorang dapat mencapai surga. Ini juga yang dilihat Weber pada etika Calvinisme, yang di dalamnya terdapat spirit kapitalisme. Dalam sekte Calvinisme itu memperoleh kesejahteraan adalah tujuan yang dipikirkan oleh sekte ini, dan cara mendapatkannya adalah dengan mencari uang meskipun dengan cara yang asketis. Fungsi sosial uang dalam masyarakat. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Yang pertama, sebagai alat tukar. Orang yang melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Di sini, kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Dan yang ketiga, sebagai penyimpan nilai, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Jadi, seseorang dapat menyimpan uang untuk digunakan membeli barang atau jasa di masa mendatang. Uang dalam masyarakat tradisional dan modern. 1. Uang dalam masyarakat tradisional. Fenomena uang dalam masyarakat tradisional berkaitan dengan fenomena sosial, budaya, dan politik. Uang melekat pada situasi sosial, budaya, politik, dan agama. Menurut Damsar, pemakaian uang dalam masyarakat tradisional bukan merupakan kebutuhan akan benda-benda yang dapat dihitung untuk dipertukarkan secara langsung, tapi ia merupakan kebutuhan sosial, budaya, politik, atau agama. Kedua, uang dalam masyarakat modern. Menurut Polanyi, uang dalam masyarakat modern mengandung 3 hal, yaitu sebagai alat pembayaran, standar, dan sarana pertukaran. Pertama, sebagai alat pembayaran, uang merupakan pelaksanaan kewajiban terhadap objek-objek yang dapat dihitung,
dipindahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, jika suatu benda dapat digunakan untuk memenuhi lebih dari satu kewajiban, secara sederhana ia dapat dikatakan sebagai alat pembayaran. Kedua, sebagai standar, menunjuk pada penyamaan sejumlah jenis barang yang berbeda untuk tujuan-tujuan tertentu. Penyamaan ini dipandang penting bagi tata pembayaran. Dan yang ketiga, uang sebagai sarana pertukaran, berasal dari kebutuhan objek-objek yang dapat dihitung untuk dipertukarkan secara tidak langsung. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.